Oke, ya silakan. Kami mulai dengan laporan, Pak Ge. Jadi, monggo dimulai. Rohim, lapor kami peserta Latsar dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, Angkatan 49 dengan jumlah anggota 41 orang siap mengikuti pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS tahun 2025. Sementara yang sudah masuk ke Zoom meeting itu ada 31 peserta. Eh, itu laporan kami. Terima kasih. Ya, dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan seterusnya. Monggo Mbak Laili. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang terhormat Panitia Latsar Angkatan 49 serta seluruh peserta Latsar CPNS Angkatan 49 yang berbahagia. Mengawali kegiatan apel pada pagi hari ini adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan kemudian ada saudara Firun dari
Terima kasih. Kegiatan selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dr. Hasyim Asyari. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali aktivitas hari ini, mari kita berdoa. Mohon izin bagi teman-teman yang non-Muslim untuk saya pimpin dengan cara Islam. Bagi yang non-Muslim menyesuaikan, mari kita baca surat Fatihah supaya dilancarkan ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah doa telah kita panjatkan. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Sekian kegiatan apel pada pagi hari ini. Mohon izin saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman tetap di sini dulu ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti Pak Mukasin akan mengantarkan Bu Lili sekalian. Jadi nanti ketika pembelajaran di sesi kedua bisa langsung mulai belajar. Informasi saja, pentaan ya, dan Alhamdulillah pengajarnya sama di kelompok 1 sampai 4. Jadi nanti di over untuk kelompok 3, 4 pembelajaran di sesi 1, kelompok 1, 2 pembelajaran di sesi 2. Begitu, monggo Pak Mukasin. Siap. Mbak Wi, ini berarti tidak perlu dibuatkan breakout room atau perlu dibuatkan? Tidak perlu dulu. Nanti kalau Bu Lili menghendaki, Bu Lili, nanti kalau perlu breakout room, info saja. Siap. Ya. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu narasumber, Ibu panitia, dan peserta yang berbahagia. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran di agenda 2, nilai-nilai dasar PNS. Kemarin jadwal ada sedikit informasi perubahan, tetapi karena untuk saat ini beliau Bapak narasumber kita Bapak Dr. Andreas Haji Junedi sedang melaksanakan tugas, maka untuk materi yang pagi hari ini sedianya diampu oleh Bapak Dr. Andreas Junedi akan disampaikan oleh Widaiswara yang sudah siap di tengah-tengah kita. Dan untuk teknis pembelajaran, karena kemarin ada menyampaikan apakah bisa untuk kelompok 1, 2 yang biasanya di depan kita lukir. Ini kita tergantung dari narasumber. Kebetulan karena tadi sudah sampaikan Ibu Dwi, narasumbernya sama, dan kita bisa untuk
dilukir. Tetapi sebenarnya kalau untuk pagi hari nggak ada masalah ya. Kalau kemarin mungkin karena sore, jadi yang kelompok 34 sampai ke sorean gitu ya. Tapi kalau untuk hari ini kan masih di siang hari, masih padang. Jadi kalau pulang itu belum gelap gitu. Baik, dan untuk peserta hari ini ada 42 yang masuk di Zoom, berarti karena peserta 41 berarti masih ada beberapa yang belum hadir. Nanti ketua kelas bisa menginfokan di grup supaya semuanya bisa hadir. Dan baik, sebelum terbagi menjadi dua kelompok, akan saya perkenalkan dulu narasumber kita yang akan memberikan materi. Dan sebelumnya akan kami sapa. Selamat pagi, Bu Lili. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Bu Lili. Humas. Siap. Didampingi Mbak Untuk Dwi yang cantik ya? Iya, ya, Siap, Ibu. betul. Oke. Baik, untuk sementara narasumber kami perkenalkan secara singkat. Beliau bernama Ibu Lili Nurulia SSMPD. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 79. Jabatan saat ini beliau sebagai Widaiswara Ahli Madya dengan pangkat golongan pembina utama Madya. Jadi tinggal satu jengkal lagi beliau sudah mencapai tingkat Bu. tertinggi dalam kepangkatan PNS ya. Iya. Jadi meh jenderal lah. Kalau jenderal udah bintang 5 ini bintang 4 berarti. Oke, untuk alamat rumah beliau di Villa Krista, Blok 1, nomor 1, Gedawang, Banyumanik, Semarang. Alamat kantor, Banyumanik, Semarang. Dan untuk pengalaman jawaban beliau sangat banyak yang saya masih ingat karena beliau untuk public speakingnya luar biasa. Ternyata beliau dulu pernah menjadi seorang penyiar radio terkenal di Solo. Ya, nanti bisa bertanya langsung kepada beliau di Solo mana gitu. Ya, dan untuk perkenalan singkat ini, karena Bapak Ibu peserta nanti bertemu lama dengan beliau, jadi saya perkenalkan singkat saja. Nanti beliau akan memaparkan untuk tayangan perkenalannya gitu, untuk CV-nya beliau. Dan kami informasikan pada Bu Lili, peserta kita jumlahnya 41 Bu Dwi ya. Siap. Kenapa 41, Om? Ya. 40, Pak, 40. Oh, 40, sorry, 40 yang 41 angkatan sebelumnya. Ini Iya, peserta 40 40. empat puluh dan satu Bu di sini. Bener ya, 41 ya? Nggih, 41 iya, betul. karena memang peserta kita itu ada yang ganjil. Oh iya, Karena iya. mohon Oke, maaf, oke, oke. ya, Maaf ya, yang satu tidak panitianya itu terakui. saking bingungnya karena Mbak Dewi itu di depannya ada tumpukan jadwal angkatan 1, 37, 39 banyak ya Bu Dewi ya sudah 6 Iya. kelas masing-masing. Jadi saking banyaknya itu. Baik. Dan untuk pembelajaran ini Bu Lili yang bergabung dulu adalah di angkatan 49 kelompok 3 dan 4. Jadi setelah ini Ya. nanti kelompok 1 dan 2 bisa live dulu. Dan untuk Bu Lili apakah memerlukan breakout room atau nanti kalau memerlukan bisa menghubungi panitia? Oke, Atau kami nanti buatkan saja langsung kalau aja? perlu. Gitu ya. Baik. Berarti silakan untuk Bu Lili waktu kami serahkan sebelum peserta nanti yang kelompok 1 2 keluar barangkali ada informasi nanti masuk lagi di main room jam berapa. Monggo Bu Lili kami serahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, Selamat pagi. Pagi, pagi, Bu. pagi, pagi, luar biasa. Oke, semangat tuh ya, aja senggowang ya. Oke, semangat semangat. Ya, baik. Sudah pada sarapan? Belum. Alhamdulillah Belum. sudah, Bu. Belum, Bu. Belum Belum, Bu. juga. Pulang dari latsar ini kurus-kurus nanti ya. Jam segini Iya, belum Bu. sarapan. Oke, nanti kita break sesi sebelum ke angkatan berikutnya. Spill nanti buat sarapan dulu. Baik, Bapak Ibu, semangat ya mau belajar ya hari ini ya. Semangat Ya, Bu. Bu. Semangat, Oke, Bu. kita mulai dari kelompok 34 dulu ya. Nggih, kelompok 34 Oke, dulu. 34 dulu, kemudian baru 1 2. Ini karena pengajar sebelumnya tadi ada udur, sehingga harus ke Jakarta ya Pak Jun ya. Oke, baik Bapak Ibu, eh biar tidak kredit semuanya masuk di kelas, yang 34 yang 1 2 dulu ya, yang 34 masuk kelas, 1 2 istirahat dulu. Kita apa namanya? Nanti masuk kira-kira jam, bentar, biar nggak salah nanti nggak dimarahin Pak. Mau kelasin nanti ya. Hmm.
Kalau sesuai jadwal berarti nanti kelompok berikutnya masuk jam setengah 11, Bu. Setengah 11 ya. Ya. Atau Mungkin jam sesuai Bu Lili 10, monggo jam berapa? nggih, jam 10:15 sudah Oh, pada 10:15. berkumpul Nggih. ya, sudah Ya, pada baik. masuk, Nggih. mulai masuk, nanti setengah 11 kita segera mulai. Gitu Oke, ya. siap, Bu. Nggih, Siap. monggo kelompok 1 dan Oke. 2 bisa keluar dulu. Oke, siap, siap. Baik, terima Oke. kasih banyak, Bu. Nggih, mulang-mulang sih. Maaf banget ya. Ini cuma 2 JP ya, Bu. 2 JP ya. Jadi sampai Eh, jam 9.30. loh, gimana, gimana? 2 JP sampai jam 9.30 untuk sesi pertama. Setengah 10, Oh, setengah 10. Jadi halo, nanti, dianulir ya, Bapak Ibu. iya. Atau Nanti nanti saya infokan di grup WA aja, Bu. Enggak ya, apa-apa. Kita siap, lanjut siap. aja. Mm-mm. Oke, sampai 9.30 ya, sesi 1 ya. Oke, 2 JP Bapak, aja. Bapak Ibu, nggih. Lihat di grupnya ya. Oke, sebentar saya coba share screen. Sudah nampak ya, Bapak Ibu ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Siap. Kita punya yel nggak sih? Kita punya jargon penyemangat atau persahabatan atau apa penyemangat begitu? Kalau untuk per kelompok ada. Oh, per kelompok ada, cuman per kelas belum ya. Nggih. Oke lah. Dimulai dari kelompok yang siap dulu. Nanti sesi berikutnya kelompok yang sudah siap berikutnya. Ayo, masuk mau mulai nggak? Semangat. Ayo, Yuk, kelompok 3 dulu. kelompok siapa yang siap? Iya, bentar. Dinyalakan audionya enggak apa-apa, silakan. Lihat dulu. Masuk nggak ada yang pembina pramuka ini? Biasanya punya lagu banyak pembina pramuka. 5295. Ayo, 1, 2, 3, siapa? Satu, dua, tiga, nggak ada. Oke, cukup ya. Berarti kita nggak menunggu lagi ya. Teman-teman Mbak Dwi ini malu-malu rupanya Mbak Dwi. Biasanya enggak, Bu. Biasanya malu-maluin ya, tapi sekarang kok Mm-mm. malu-malu ini kenapa Ayo, ini ya? kenapa ini? Ayo, siapa Heeh. aja? Enggak harus ketua kelompoknya yang memimpin. Ayo, kelompok 4, perwakilan. Kelompok Ambil 4, bagian, kelompok ambil 4, bagian. Oke, kelompok Silakan 4, nyalakan audionya. siapa? Silakan dimulai. kelompok 4 apa udah siap kelompok 4? Mm-mm. Siap, 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 siap. Enggak Oke. ada enggak siap, pokoknya siap terus. Mm-mm. Mulai aja, Bu. Ya. Coba. Monggo, monggo. Kelompok 4. Siapa kita? Kelompok 4. Kelompok 4. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Pagi. Tunjukkan semangatmu. Aku Aku bisa, bisa, yakin bisa, pasti bisa. Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Untuk apa kita di sini? Untuk Indonesia. Oke. Yeay, sudah selesai ya? Oke, terima kasih kelompok 4. Berarti nanti kelompok yang lain juga harus punya giliran loh ya. Oke, nah baik. Terima kasih untuk kelompok 4 menyemangati kita. Siapa kita? Kelompok 4 ya, yang lainnya numpang. Oke.
Ah, Bapak Ibu, itulah ritual kita ya, biasa kita lakukan pagi ini untuk keakraban, biar Bapak Ibu tidak selalu tegang, sepaneng gitu ya belajar, tapi kita enjoy ya. Kalau diri kita senang dan diri kita nyaman dengan lingkungan kita, maka nanti harapannya pelajaran itu akan masuk atau akan meresap pada diri kita dengan baik. Oke, dan kita di sini kan lama ya, Bapak Ibu, nggak cuman sebentar ya. Bapak Ibu harus akrab dengan teman-teman, mengakrabi ya, terutama dengan kelompoknya maupun dengan anggota kelasnya, semuanya ya. Nggak usah pandang-pandang siapapun nanti yang apa namanya bertugas siap gitu dan ada permainan apa harus siap mencairkan suasana. Begitu ya harapannya ya. Oke, dinamika kelompoknya kemarin jalan nggak ini berdinamika nggak gitu ya. Jadi salah satu kunci sukses adalah dinamis kelompok ini. Baik, izinkan kami adalah untuk mengantarkan Bapak Ibu pembelajaran agenda 2 ya, agenda 2 terkait dengan nilai-nilai dasar PNS. Jadi seperti yang di apa pahami Bapak Ibu itu punya tusi pekerjaan masing-masing ya, dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai penghulu, penyuluh, peranata komputer, semuanya tapi memiliki tanggung jawab tusi masing-masing. Dan ini harus apa namanya dilandasi atau di eh, ilhami oleh nilai-nilai yang ada di agenda 2 atau nilai dasar PNS. Mari kita lihat, Bapak Ibu sudah membaca modulnya? Ding dong. Modul yang di Untuk mana? modul pembelajaran untuk Lacar, Bapak Ibu sudah punya Yang kan? di MOC Sekilas, itu. Bu. Betul, di MOC sudah dibaca? Ya, dibaca Sebagian, Bu. sekilas, Bu. Sebagian. Oke, baik. Yang penting wis di-download sih ya, Mbak, atau disimpan dulu ya file-filenya Iya, ya. betul. Ya, Oke. betul, Bu. Heeh. Nanti masalah pembacaan kan kalau ada waktu luang ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau ujian itu harus dibaca ya. Artinya Bapak Ibu nanti seminar-seminar, Bapak Ibu rancangan aktualisasi, banyak istilahnya terinspirasi atau internalisasi dari nilai-nilai itu ya. Jadi kalau nggak tahu teorinya, Bapak Ibu prakteknya bisa lepas ya. Maka pembacaan modul itu tolong disempatkan di antara berbagai kesibukan, tolong modul-modulnya itu di, dibaca. Di modul agenda 2 itu paling banyak ya, karena setiap nilai itu modulnya sendiri-sendiri ya. Bapak Ibu, yang pertama misalnya orientasi pelayanan, baca modulnya 50 halaman. Kemudian yang kedua, akuntabel, itu juga modulnya dibaca. Ada kasusnya, ada studi kasus, ada contoh-contoh, ada teori-teorinya dan seterusnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu modelnya kayak masih dulu wayangan atau sistem kebut semalam itu nggak akan selesai nanti bacaan modulnya. Jadi tolong disambi waktu-waktu ini mumpung masih banyak waktu luang, Bapak Ibu bisa mulai mendownload modul-modul yang ada, mengkoleksi dulu loh ya, mengkoleksi dulu, kemudian membaca-baca, kemudian saling mendiskusikan. Itu yang diharapkan. Nanti Bapak Ibu ada diskusi ya antara satu orang atau teman dengan teman yang lain. Itu mandiri ya, pembelajaran mandiri. Ini, ini yang harus Bapak Ibu waspadai. Nanti kalau tidak lama-lama ngerti-ngerti habis waktu ya. Waktunya kok nggak ada. Tahu-tahu saya mau ujian aja. Ini ujiannya bisa dari rancangan aktualisasi, bisa dari pengejauhan nilai-nilai itu ya. Misalnya ada pertanyaan penguji itu, tolong
sambungkan atau koneksikan antara proyek jenengan yang jenengan lakukan ini dengan salah satu nilai yang jenengan pelajari di Lacar atau nilai berakhlak yang jenengan ketahui kayak gitu-gitu. Jadi harus memahami antara teori dan prakteknya. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan berbicara banyak materi kita ini dengan materi agenda 2 ya. Agenda 2 itu akronim ya, Bapak Ibu akronim. Oke, bisa Bapak Ibu persani di layar. Oke, Bisa, Bu. akronimnya terdiri dari apa, Mas? Mbak? Berorientasi pelayanan. Satu. A untuk akuntabel. Akuntabel, K yang pertama kompeten, kompeten, harmonis, Harmonis, loyal, loyal, adaptif, dan K yang terakhir kolaboratif. kolaboratif. Ada berapa jumlahnya? 7, Bu. 7, Bu. Oke ya, oke. Jadi nanti di luar kepala ya bahwa jenengan itu nilai-nilai dasar PNS diajari tentang 7 nilai dasar. Ya, 1 berorientasi pelayanan, 2 akuntabel, 3 kompeten, 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif dan 7 kolaboratif. Ada 7, oke? Oke. Cuman yang di luar itu tentu banyak sekali ya. Lokal wisdom atau nilai-nilai yang jenengan perlu ketahui tentu tidak hanya berakhlak ini ya. Ini adalah given yang diberikan sebagai teori dasar ya. Jenengan itu harus memahami atau harus setuju semuanya terhadap 7 ini, 7 nilai ini. Cuman yang pengembangan lebih dari itu monggo ya. Oke, di luar itu tentu sangat banyak. Kemudian berorientasi pelayanan artinya apa, akuntabel artinya apa, kompeten apa, harmonis, loyal, dan adaptif. Tentu tidak hanya definisi, tapi juga penerapan ya. Penerapan itu artinya jenengan bagaimana contoh tugasnya, pelaksanaannya, di bidang tugas masing-masing. Mungkin yang guru beda dengan orientasi pelayanannya dengan KUA, contohnya. Ya, yang humas dengan peralatan komputer akan berbeda, begitu ya. Jadi, orientasi pelayanan itu memiliki definisi seperti apa, contoh tugas seperti apa. Juga, Bapak Ibu, kita biasa menggunakan latihan nanti pada saatnya, atau mungkin Bapak Ibu akan em, belajar mandiri, Bapak Ibu akan menggunakan pisau analisis ya. Artinya Bapak Ibu berlatih berpikir kritis, tidak hanya menghafalkan teori, tapi juga Bapak Ibu akan belajar bagaimana menganalisis SWOT ya, teori SWOT ya, atau analisis SWOT. Bapak Ibu akan berusaha menengarai kira-kira ini kelebihannya apa. SWOT itu kan S-nya apa? Strength. Strength, baik. Berarti mencari kekuatannya. Kemudian T-nya SWOT. Ya, urut P, nek nu. Ya, oke. SW, Weakness, weakness. Oke. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan. O-nya, opportunity, ya, oke. Opportunity. Kemudian Threat. E-nya Threat. threat. Oke, baik. ancaman. 4 bagian atau 4 kuadran itu nanti Bapak Ibu akan diajari untuk mencari masing-masing pemeriannya. Jadi antara lain salah satu pisau analisis yang digunakan SWOT ya. Selain itu dikenalkan dengan yang Bapak Ibu paketannya yang untuk lancar ini adalah pakai pisau analisis fishbone ya. Salah satunya itu yang wajib diaktualisasi Bapak Ibu menggunakan fishbone ya. Oke, jadi kenapa kok dinamakan fishbone? Fish itu ikan, bone itu tulang. Oke, jadi kalau disambung fishbone artinya apa?
Tulang ikan. Tulang ikan ya. Oke. Jadi di situ Bapak Ibu akan mencari tahu atau memberikan atau mendefinisikan dari masing-masing main material method dan seterusnya nanti terkait dengan tulang ikan ya. Itu nanti salah satu metode yang akan digunakan Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke sini ya Bapak Ibu. Tadi ulangi berakhlak apa? Tapi dari belakang. Dari Kolaboratif, 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 adaptif, 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 loyal, 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 harmonis, harmonis, kompeten, 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 akuntabel, dan berorientasi berorientasi pelayanan. orientasi pelayanan. Oke, fix ya. Jadi dari depan maupun dari belakang Bapak Ibu sudah hafal semuanya berakhlak minimal ya. Oke. Jadi orientasi pelayanan apa, akuntabel apa, kompeten apa, harmonis apa, loyal dan adaptif serta kolaboratif itu masing-masing definisinya harus tahu. Orientasi pelayanan kira-kira apa sih? Teng tong. Wow. izin Bu menjawab Iya, sedikit. siap. Saya suka kalau ada yang menjawab, monggo silakan. Orientasi Memberikan pelayanan. memberikan pelayanan dengan maksimal sesuai dengan SOP dan tanpa diskriminasi serta mampu memberikan solusi-solusi atau problem solving bagi customer atau masyarakat yang Pelanggan. membutuhkan. Nggih. Oke, Terima sip. kasih Bu. Oke, jadi intinya itu ya, memberikan problem solving atau penyelesaian masalah. Ya, memberikan pelayanan itu melayani dari hati, melayani dengan tulus, kemudian berorientasi pelayanan itu didedikasikan untuk melayani atau diberikan semuanya untuk melayani kekuatan kita atau potensi kita, kemudian jenengan juga problem solving. Jadi tidak menambah masalah dengan masalah, namun adalah menyelesaikan masalah. Maka orientasi pelayanan artinya itu hikmahnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan akuntabel? Account and able dari kata account and able. Coba gantian temannya, monggo akuntabel. Tidak ada yang mengambil bagian. Ya, rungu modul. Mohon izin, Bu. Ya, ya. Account sendiri berarti laporan atau tanggung jawab, dan able sendiri berarti mampu. Jika Baik. digabungkan berarti mampu mempertanggungjawabkan. Oke, mampu mempertanggungjawabkan ya. Oke, mampu, able ya. Kemudian account itu gampangannya dihitung ya. Account itu dihitung. Akuntan kan tukang menghitung. Di account itu dihitung memberikan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi accountable itu bisa dihitung, bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi Bapak Ibu misalnya salah 10 soalnya 10 salah 5 atau salah 7 atau salah 8 maka akuntabel ya dapat dihitung. Nah, itu artinya Bapak Ibu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau suatu hal tidak bisa dipertanggungjawabkan berarti bukan akuntabel. Gampangannya gitu ya. Oke. Account and able. Kemudian apa yang dimaksud competence? Mohon Kompeten. izin Ibu, Ya, silahkan. kompeten itu untuk terus belajar agar mengembangkan skill dan kapabilitasnya dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya yang terbaik. Oke, Mbak siapa ini? Nazila, Bu. Oh, Mbak Nazila. Oke, baik. Kompeten sudah disampaikan Mbak Nazila itu mampu untuk belajar, mampu untuk melakukan sesuatu dengan keahliannya, begitu ya. Jadi kompeten itu adalah mampu, ya. Kompetensinya mampu sesuai kemampuan, ya. Jadi kalau dengar dulu ahlinya ahli core to core gitu ya, itu kompeten, dia mampu orangnya gitu ya. Artinya dia memang mau melakukan dan mau sesuai dengan kemampuannya. Ini yang disebut kompetensi ya.
kompetensi dari bahasa Inggris ya. Oke. Berikutnya harmonis. Apa sih maksudnya harmonis? Ya, di belakang Eh, Mbak Nazila siapa? izin masuk, Bu. Oke, Mas siapa ini? Mas Rama. Mas Rama. Ya, Namanya Ramadan loh. iya, Bu. Panggil saja Rama biar enak. Oke. Rama Oke. itu harusnya sama Sinta. Ada Sintanya sudah? Cintanya masih di perjalanan, Bu. Belum Oh sampai. iya. Oke, Mas Rama. Ayo berikutnya harmonis. Kalau harmonis itu lebih ke membangun hubungan kerja yang sehat, Mm-mm. terus saling menghargai perbedaan, dan menciptakan suasana kerja yang inklusif serta penuh rasa kekeluargaan seperti itu, Bu. Oke, harmoni itu sebagai apa? Pemersatu atau pendamai ya nilai ini. Maka harmonis atau harmoni ini adalah pemersatu ya. Artinya menyesuaikan dengan ritme ya. Oke, Bapak Ibu bekerja di tempat tugas Bapak Ibu tentu berbeda-beda. Berbeda itu beragam suku bangsa, beragam agama, beragam latar belakang, beragam sifat, beragam macam-macam. Maka semuanya harus ada di satu tempat yang namanya melting pot atau tempat membaur. Maka Bapak Ibu ini harus ada harmonisasi. Lawannya kalau tidak terjadi harmonisasi apa? Suka Disintegrasi, Bu. disintegrasi, disharmonisasi, maka nanti terjadi gesekan atau ketidakrukunan atau mungkin keirian atau ada sesuatu yang kurang kurang apa ya, kurang menyenangkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu baru bekerja 3 bulan sudah merasa tidak nyaman duduk di tempat duduknya ya. Artinya ada disharmonisasi, ada tempat yang tidak nyaman kita bekerja itu tentu suatu hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita membangun harmonisasi? Tentu Bapak Ibu kita mengharapkan banyak ya terhadap eh, pembaur atau pemersatu bangsa yang baru ini, Bapak Ibu, tenaga-tenaga baru ini menjadi tadi pengikat kuat kerukunan ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mungkin yang baru ini kan generasi baru, generasi muda pinter-pinter komputer. Sementara yang sepuh-sepuh atau yang lama begitu kurang pinter komputer. Nah, di sana terjadi disharmonisasi pekerjaan. Ya, bagaimana yang kita biasanya pengen cepat atau pengen segera selesai, tapi tidak bisa mengimbangi kita yang sudah apa namanya, yang tidak pinter dengan masalah gadget atau dengan hal-hal yang eh, baru itu ya, teknologi baru, maka terjadi disharmonisasi. Umumnya di pekerjaan itu terkait dengan penyelesaian pekerjaan. Juga eh, apa namanya, gesekan-gesekan masalah pertemanan ataupun pergaulan dan seterusnya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu di sini sebagai tenaga yang baru atau newcomer lah istilahnya, ini diharapkan kita diingatkan untuk kita kan yang pendatang gitu ya, kita yang baru. Maka Bapak Ibu sedikitlah menunduk begitu ya, sedikit Anda pasor ya, ngemong temennya dan seterusnya. Kita lihat situasi dulu begitu ya, jangan terlalu menonjolkan keakuannya, keahliannya ya. Mungkin lama-lama bagaimana kita mewarnai suasana kerja ini. Ya, tidak harus mendikte tapi mewarnai ya, diajari sedikit demi sedikit. Baik, ini terkait dengan harmonisasi. Nanti pada suatu saat Bapak Ibu pasti akan menemui obstacle-obstacle terkait dengan harmonisasi ini. Ya, itu wajar ya. Oke, tapi kita selalu ingat bahwa kita yang harus pemersatunya. Ya, kita harus yang selalu memulai untuk kedamaian.
Berikutnya adalah loyal. Ya, loyal ini kaitannya dengan NKRI, Pancasila, ya, NKRI harga mati terkait dengan loyal. Ya, contoh yang paling umum hari libur, kemudian panggilan upacara. Upacaranya harus di tempat kerja. Ya, ada juga yang bolehlah nggak harus di apa ya instansinya, tapi di tempat terdekat, misalnya yang menyelenggarakan upacara. Itulah loyalitas, ya, salah satu ujian dari kesetiaan pada negara Republik Indonesia. Bapak Ibu berangkat atau pilih belanja? Prei upacara itu nganter istri ke pasar atau ikut upacara kemarin? Ikut Upacara, upacara, Bu. Bu. Ikut upacara Ikut Itu upacara, ya. Bu. Semoga selalu Upacara. begitu, nggih. Sampai nanti berpuluh-puluh tahun ya akan datang, ya tetap akan seperti itu. Tidak baru karena baru ini setahun 2 tahun jadi semangat upacara. Tapi kalau sudah 15 tahun, 20 tahun, Indo gitu ya, menghindari upacara atau apa namanya, Bapak Ibu tidak mengikuti. Jadi salah satu loyalitas itu adalah bagaimana Bapak Ibu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, berikutnya ada adaptif. Ya, adaptif itu artinya Bapak Ibu menyesuaikan diri dengan perkembangan. Ya, Bapak Ibu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ya, nek saiki zamane adalah milenial, anak-anak sing diulang, anak-anak Gen Z, ya, anak-anak sing pinter IT, anak-anak yang mau menggunakan media pembelajaran dan macam-macam, maka gurunya juga harus paham mengenai adaptasi keinginan baru atau tren baru di masyarakat. Ya, jangan pokok ya, artinya bagaimana kita tidak mau berubah atau apa namanya berada di posisi kita sejak awal gitu ya, tapi jenengan harus mengikuti perubahan perkembangan zaman. Kira-kira yang terakhir, ya, oke, bagian yang terakhir ini adalah kolaboratif. Apa sih artinya? Gantian dong ngomongnya. Di sini, Bu. Siap. Untuk kolaboratif itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk saling berkontribusi, saling terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan berbagai nilai tambah, terutama dalam hal bekerja, Betul, Bu. betul sekali. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi ini sengaja dilakukan atau sengaja dibentuk untuk fungsinya memperoleh nilai tambah. Karena kalau tidak memperoleh nilai tambah, buat apa kolaborasi? Ngapain bareng-bareng nek orang menghasilkan sesuatu yang lebih? Begitu ya. Jadi asas dari kolaborasi ini pasti ada sesuatu yang lebih. Sesuatu ada yang lebih manfaat, lebih baik, lebih apa sesuai sasaran dan seterusnya ya. Kolaborasi ini banyak sekali ya dilakukan di teman-teman, antar kita, kemudian antar instansi ya. Nanti Bapak Ibu juga akan pada saatnya akan menemui kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan di instansi ya, antar instansi untuk menghasilkan nilai tambah tadi ya. Misalnya antara perguruan tinggi dengan mana melakukan kolaborasi untuk menghasilkan apa antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu berkolaborasi ya antara sekolah satu dengan mungkin dengan polisi kan yang di madrasah ada toh misalnya MOU dengan polisi, MOU dengan puskesmas, MOU dengan dunia usaha dan dunia industri untuk praktikum gitu ya. Semuanya adalah kolaborasi. Nah, itu bisa Bapak Ibu angkat nanti menjadi proyek Bapak Ibu atau topik Bapak Ibu ya. Nah, tapi salah satu kolaborasi ini asasnya adalah win-win solution. Win-win solution itu ada MOU-nya, Memorandum of Understanding. Ya, artinya nota kesepahaman, nota kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi klausulnya nanti harus
muat di situ apa saja, saya dapat apa, kamu dapat apa. Itu namanya kolaborasi. Baik, ini ya Bapak Ibu, agenda 2 nanti berkutat masalah itu terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang tidak hanya dipahami definisinya saja, tapi sampai ke pemberian atau apa namanya contoh dari bidang tugas Bapak Ibu. Ya, oke. Oke, tidak usah perkenalan lama-lama. Oke, mari kita lihat ya. Ini berakhlak kita ada orientasi layanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dibolak-balik seperti apapun, nanti jenengan sudah harus paham. Oke, jadi masing-masing apa sih artinya, definisinya, dan seterusnya. Oke, mari kita lihat dulu di poin pertama. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak cukup waktu, kami sarankan untuk membaca modul, nggih. Nanti untuk penguatan yang lebih firm atau yang lebih mantap, nanti Bapak Ibu perlu membaca modul. Oke. Oke. Ini bentar. Modul. Oke. Nah, ini di sini aja. Ada eh, beberapa hal yang harus dengan pahami. Satu, definisi. Jadi di catatan jenengan nanti harus bikin definisinya apa. Izin minum dulu. Selain definisi, jenengan juga harus membuat kalimat afirmasi versi jenengan sendiri. Ya, kalimat afirmasi itu firm, artinya kalau jenengan mengingat kalimat itu, jenengan tanpa melihat ke modul, tanpa melihat ke definisinya, sudah paham apa sih kira-kira arti dari definisi atau istilah itu. Kemudian yang ketiga, jenengan harus bikin kode etik, panduan perilaku, atau sifat-sifat yang kira-kira mencerminkan dari definisi itu. Dan yang terakhir, jenengan bikin kata kuncinya. Ada 4 hal ini yang dapat membantu Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya untuk memahami tentang isi agenda 2. Bisa diikuti ya. Tadi membuat apa yang pertama? Membuat apa? Membuat Definisi, definisi, Yang kedua, kalimat membuat kalimat afirmasi, afirmasi, yang ketiga, membuat kode panduan etik, perilaku atau kode perilaku, etik, 4. Kata membuat kata kata kunci. kunci. membuat kata kunci. Oke, baik. 4 hal masing-masing. Oke, sekarang saya pengen untuk studi case atau studi kasus, jenengan pilih saja di antara nilai-nilai yang ada 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kira-kira contoh buat definisi kalimat afirmasi, kode etik dan kata kuncinya masing-masing satu aja. Semuanya nanti harus bikin ya, dan semua istilah hanya tidak harus diselesaikan sekarang. Nanti diselesaikan nanti boleh. Sekarang satu saja, masing-masing orang apa mau ngambil kompeten, apa mau ambil akuntabel, orientasi pelayanan, harmonis, loyal, adaptif, atau kolaboratif. Tapi bikin 4. Definisinya apa, kalimat afirmasinya apa, panduan perilakunya seperti apa, dan kata kuncinya seperti apa. Paham? Paham yang harus dilakukan? Oke, waktunya 5 menit, disilakan.
Oke, cukup. Siapa yang mau mencoba duluan? Saya akan catat namanya. Siapa? Satu nilai saja. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Rama. Oke, Mas Rama. Sebentar. Mau ambil pulpen dulu. Oke. Mas Rama. Oke. Rama dan Cinta. Monggo, Mas Rama. Baik, Bu. Di sini saya akan menyampaikan satu kata terkait loyal nih, Bu. Ya. Loyal. Yang pertama, definisinya yang pertama adalah loyal itu merupakan sikap setia dan taat pada negara, pimpinan, aturan, serta menjaga nama baik instansi seperti itu. Oke, Untuk sip. kalimat afirmasinya, mungkin contohnya saya selalu setia kepada Pancasila, UUD, serta berkomitmen menjaga kehormatan dan citra instansi tempat saya mengabdi seperti itu. Oke. Untuk Terus? kode etiknya ada 4 gitu, Bu. Yang pertama adalah menjaga rahasia jabatan, Oke. kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara atau instansi, Siap. menjalankan perintah atasan sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Oke. Untuk kata kuncinya yaitu setia, taat, menjaga nama baik, dan juga komitmen seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rama ya. Oke, terima kasih Oke, kembali ya, Bu. tidak jargoni ya, artinya apa yang dikatakan Mas Rama ini dilakukan ya nanti ya. Waktunya masih panjang untuk melaksanakan. Oke. Insya Allah, Bu. Oke, insya Allah itu berarti janji pada Allah. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya di sini sepakat dengan yang disampaikan Mas Rama ya, bahwa ini terkait dengan kesetiaan kita pada negara dan bangsa gitu harus loyal ya, sama mantannya saja loyal kok, sama negara dan bangsa nggak loyal kan begitu ya. Jadi harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, berdedikasi ya, dedicate ya, berdedikasi memberikan atau apa ya, mempersembahkan gitu ya dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. NKRI harga mati. Bahkan kalau negara memanggil, kita harus siap sebagai PNS ini ya. Oke, jadi harus hanggrungkepi ya, apa ya namanya, berkorban pada cinta tanah air. Oke, terus berikutnya siapa yang mau mencoba yang kedua? Mohon izin, Bu. Silakan Mbak Nur Fauzia, monggo. Baik, Bu. Saya mengambil kata kolaboratif. Kolaboratif, kenapa? Karena sangat relate sekali dengan kehidupan di kantor saya. Oke, di mana itu? Di KUA Wirosari, Kabupaten Oke, Grobogan. KUA ya, oke. Untuk definisinya sendiri, kolaboratif adalah sikap mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan yang lebih baik. Kemudian kalimat afirmasinya yaitu saya percaya pekerjaan akan lebih ringan dan hasilnya lebih maksimal jika dikerjakan secara bersama. Adapun kode etik atau panduan perilakunya, yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain, yang kedua mau berbagi tugas dan tanggung jawab, yang ketiga yaitu terbuka dalam komunikasi, dan yang keempat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Adapun kata kuncinya yaitu kerjasama, kemudian kebersamaan, saling mendukung, dan gotong royong. Terima kasih, Ibu. Baik, kerjasama begitu ya, jadi saling gotong royong, mendukung dan seterusnya ya, terkait dengan kolaboratif. Tentu tadi satu apa namanya, 3 kepala dan satu pemikiran pasti lebih bagus daripada hanya dipikirkan satu orang ya. Kalau yang memikirkan orang itu terus yang lainnya gandul atau yang lainnya tidak berkontribusi, tentu ya tidak akan sesukses kalau kita bekerja sama-sama mau bekerja ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana sinergitas dalam lapangan pekerjaan atau dalam bidang tugas kita itu eh, diselesaikan bersama-sama ya, apa namanya, di apa, sengkuyung bareng itu ya, diselesaikan dengan semua ya, semua potensi yang ada. Ada yang
sukanya bikin tulisannya rapi, bagian dia pencatatan dengan baik. Ada yang melayani dengan baik, kemudian dia bagian front office. Bagaimana dia arsip yang rapi atau yang bagus dan seterusnya. Jadi tentu semuanya berkolaborasi atau bersama-sama mewujudkan satu tujuan. Tentu ini ada diikat oleh satu tujuan ya bersama. Ya, fungsi kita kita melakukan kerjasama, kita melakukan suatu hal yang bersama-sama itu ada yang ingin dicapai ya. Baik, terima kasih Mbak Fauzia ya. Oke, kolaborasi berikutnya masih ada Saya ini Ibu. beberapa. Saya Bu. Oke, silakan saya siapa namanya? Siapa ini? Saya Bu Nurul Fahna Bu. Oke, Mbak Nurul Fama. Sambil disebutkan namanya ya. Oh iya, Oke, saya Mbak Nurul Fahna Nurul mau yang mengambil bagian yang apa kompeten. jadinya? Kompeten Ibu. Kompeten. Apa maksud kompeten? Kompeten bagi saya adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang dan pengetahuan yang ia miliki. Oke. Kemudian untuk Jadi kalimat nggak akan sukses suatu pekerjaan jika tidak dilakukan oleh orang yang ahli ya Mbak ya. Iya, betul Orang Ibu. yang paham mengenai bidang itu. Maka apa sih kompetensi ini yang dimaksud? Ya, kemampuan seseorang dalam menguasai pekerjaan yang dimiliki dengan baik. Oke, dia paham seluk-beluknya ya. Dan dia juga mau terus belajar untuk yang tadinya tidak begitu paham atau tidak begitu tahu, dia akan jadi lama-lama ahli karena dia belajar ya. Oke, contoh pekerjaan Mbak Nurul apa? Contoh pekerjaannya, kebetulan saya juga seorang guru di sini, jadi saya berfokus pada satu bidang yang saya tekuni, yaitu di bahasa Inggris. Gitu. Jadi, Okay, speak in English then. Okay, so and what kind of sentence that I need to talk, ma'am? Okay. Sorry. Say about you yourself. Okay, myself. Well, as a teacher, I'm gonna learn. I'm gonna learn like forever from my students and my colleague, and also I try to develop my competence so that I can be more competence in my field. Oke, ya, oke. Mbak Nurul ini ngajar di bahasa Inggris kelas berapa? Saya di kelas 7, Ibu. Kelas 7. Pas nakal-nakal ya, bocah ya. Oke, tapi itu biasanya suka dengan inovasi ya, Mbak ya. Jadi guru bahasa Inggris di sini adalah sesuatu yang baru, bahasa asing begitu. Kalau tidak diikuti dengan mengambil simpati murid-murid atau mengambil hati murid-murid biasanya susah untuk masuk ya materinya. Maka biasa ada game, ada permainan, ada macam-macam sing song gitu ya. Have you ever do that? For sing a song, I think I haven't tried it yet because most of them are have lack of vocabulary, so I need to enhance their vocabulary first. Oke ya, oke lumayan lah. Belajar vocabnya dulu, baru belajar lagunya. Atau jangan-jangan karena gurunya suaranya ini ya. Ya, suaranya bagus gitu ya. Oke. Ya, harus belajar juga bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris nyanyi gitu ya. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan kata yang lain atau kalimat afirmasi yang lain, siapa? Baru ada loyal, ada kolaboratif, dan ada kompeten. Di Siapa sini, Bu. Mas? Mungkin Bu, harmonis Bu. Oke. Silakan Mbak, siapa namanya? Saya Sekar Nanda, Bu. Wah, Sekar, namanya bagus ya. Untuk value yang saya ambil itu adaptif. Adaptif itu menurut saya adaptif belum ya? Adaptif belum. Terus, adaptif Kalau apa? menurut saya adaptif itu adalah tanggap dan terus berinovasi atau melakukan pembaruan atau pengembangan dalam menghadapi perubahan.
Oke, Kalau ya. kalimat afirmasinya, saya sebagai guru sosiologi, Bu, saya akan terus berusaha beradaptasi dengan menghadapi perubahan zaman, salah satunya dengan membuat media pembelajaran game untuk anak-anak biasanya kalau sosiologi. Iya, Terus beradaptasi kalau sesuai dengan kebutuhan. iya, Bu. Terus Oke. kalau untuk kode etiknya, Bu, itu ada cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, lalu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, sama ada bertindak proaktif. Kalau kode Oke. etik. Untuk Mm-mm. kata kuncinya sendiri ada inovatif, progresif, sama terbuka terhadap perubahan. Oke, ya. Kenapa kok di sosiologi atau di BK, sosiologi dan BK itu hampir setali tiga uang ya, Mbak? Nji, Bu, Ya, hampir itu ya kenapa, di eh, sosiologi. ya kenapa harus adaptif? Karena di sosiologi sendiri, Bu, itu juga ada ada materi salah satunya. Mm-mm. Itu ada yang namanya perubahan sosial, Bu. Jadi kita Mm-mm. memahami kalau masyarakat itu nggak stagnan. Jadi masyarakat itu terus Mm-mm. berubah seiring perkembangan Iya. zaman. Seperti itu. Rapid change ya, jadi berubah dari waktu ke waktu dengan cepat ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangannya, lama-lama akan tergilas ya Mbak ya, akan Iya, ada terlindas ya. oleh perkembangan zaman. Oke, Iya, Nji. oke. Jadi termasuk di sosiologi menyampaikan kepada anak-anak didik kita bagaimana kita harus membuka diri atau membuka tadi beradaptasi dengan suatu yang baru ya. Oke, baik. Nanti contoh-contoh sosiologinya atau sosialnya, kehidupan sosialnya banyak sekali di sosiologi. Ya, oke. Terus berikutnya terima kasih Mbak Sekar untuk contohnya. Ibu. Berikutnya satu lagi aja deh, kalau gitu biar nggak kelamaan. Mohon izin Ibu. Ya, monggo Mbak Salamah. Salehatus salamah. Iya. Ibu. Mm-mm. Di sini saya mengambil kata harmonis. Harmonis. Nggih. Belum ya tadi ya. Loyal, kolaboratif, oke, adaptif ya. Harmonis belum. Yuk, gimana Mbak artinya? Harmonis di sini yaitu saling menghargai perbedaan dan berusaha menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan juga produktif, baik ke atasan, ke rekan kerja, ataupun ke masyarakat. Oke. Kemudian untuk kalimat afirmasinya, saya berkomitmen untuk menjaga kerukunan dan juga membangun kerjasama yang harmonis untuk pelayanan yang lebih baik, serta saling mendukung demi tercapainya tujuan. Oke. Kemudian untuk kode etiknya atau perilakunya yaitu bisa menghargai perbedaan budaya, pendapat di lingkungan kerja. Dan kata kuncinya yaitu ada rukun, saling menghargai, dan toleransi. Gitu, Ibu. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Salama. Ini harmonis. Satu hal yang mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan ya Mbak ya. Oke, kita sering melihat itu eh, pergesekan atau intrik ya antar nampaknya apa teman atau antar yang tadinya sahabat gitu saja bisa terjadi eh, ketidakharmonisasi ya, ketidakharmonisan ya. Oke, jadi cuman masalah terkait dengan misalnya kalau di tempat kerja ya peminjaman ATK aja, penggaris atau mungkin pulpen atau apa bisa jadi kurang harmonis. Apalagi hal-hal yang besar ya terkait dengan apa ya masalah kehidupan gitu ya, artinya pendapatan dan seterusnya tentu banyak disharmonisasi. Nah, bagaimana salah satu kiat nih saran sukses nih, bagaimana nih kalau Mbak siapa Solehatul Salamah besok kalau sudah menerjuni di PNS sudah jadi jenengan sebagai itu siapa Mbak? Saya sebagai guru di MAN 4 Kebumen, Ibu. Oke, di MAN 4. Gurunya banyak? Ada berapa?
kurang lebih 80 Ibu. 80 ya kan, bergaul dengan guru 80 itu ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, nanti kira-kira nih rencana Mbak Salamah ini dalam apa mengurangi disharmonisasi atau tidak keharmonisan tadi gimana caranya? Mungkin ini bisa dilakukan ketika ada perbedaan pendapat begitu ya Bu. Kita harus bisa lebih menghargai satu sama lain, walaupun mungkin di suatu keadaan misal pendapat kita tidak disetujui seperti itu, maka kita tidak boleh apa namanya untuk tidak Keras menentukan kepala. pendapat yang lain seperti itu. Baik ya, oke. Semoga ingat ya nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan bagaimana kita beritikat atau berencana membangun harmonisasi di lingkungan kerja kita ya. Oke, jadi kalau ada perbedaan pendapat, Bapak Ibu mungkin pendapat Bapak Ibu yang benar ya atau yang tepat, tapi tidak harus semuanya frontal menerima ya. Mungkin ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Maka pelan-pelan kita memberikan pendapat kita atau saran masukan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang bijak. Apalagi terutama kalau kita terkait dengan eh, silang lidah atau berbeda pendapat dengan senior ya, maka jenengan nanti sebagai generasi muda harus diam dulu atau menerima dulu. Nanti suatu saat kita berikan saran masukan yang baik. Tapi kalau suasana kerjanya memang sudah mendukung untuk perdebatan yang tepat, maka nggak apa-apa ya. Artinya kita harus tahu dulu bagaimana kita melihat situasi ya, biar terjadi harmonisasi tadi di tempat kerja kita. Itu nanti yang akan sering terjadi seperti itu ya, Mbak Sulehatus ya, pendamai ya nanti ya. Oke, Ya, baik. betul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira itu pembacaan kita. Apakah Bapak Ibu bisa memahami dengan butir-butir dengan baik atau saya kira nggak usah semua ya. Ya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri bagaimana kelanjutan dari nilai-nilai dasar di modul Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan LMS Bapak Ibu, BLC Bapak Ibu. Nanti di penugasan Bapak Ibu itu harus Bapak Ibu menyelesaikan apa yang menjadi perintah tugas ya. Ada beberapa hal. Nah, ini tidak hanya sekedar ngomong-ngomong tapi bekerja ya. Oke, apakah ini nanti Bapak Ibu mau selesaikan dalam sehari, 2 hari, 3 hari, monggo saja. Yang penting ada 3 perintah tugas, nanti masing-masing harus menyelesaikan. Sudah bisa mengakses PLC-nya kan Bapak Ibu? Sudah. Sudah Ibu. Sudah, Oke. Bang Bu. Sudah mulai spill-spill lihat tugasnya atau ada yang sudah malah mengerjakan? Sudah lihat-lihat juga. Sudah lihat, Baru Bu. mendownload. Sudah lihat, belum Harus dikerjakan spill ya. Bu. Mohon maaf yang di tulisan itu ada tulisan Kolabjar karena memang dulu pakainya Kolabjar, tapi lama-lama pakai PLG. Itu perintah tugasnya abaikan aja untuk yang Kolabjar, tapi tetap digunakan di PLC. Ada 3 tugas ya, Bapak Ibu. Eh, 3 tugas masing-masing individu dan kelompok ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan tidak harus menunggu pada hari berapa. Jika Bapak Ibu punya waktu luang, silahkan dikerjakan tapi dalam masa di agenda 2 ya. Di agenda 2 ini kita ada beberapa hari Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu. Nanti kita akan lihat jika nanti Bapak Ibu sempat untuk masuk ke PLC, kita akan ngecek ya untuk penyelesaian tugas. Perintah tugas yang pertama, sebentar. Saya tak sampaikan dulu. Apakah ini terlihat perintah tugas? Ya, sudah ya, kelihatan ya.
ini perintah tugas yang pertama secara individu ya. Masih ada tulisannya kolabjar ya, tapi abaikan saja. Ini yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu mereview untuk pembelajaran asinkronus di agenda 1 ya, dan agenda 2 yang awal atau yang sebelum Bapak Ibu hari ini pertemuan. Kira-kira Bapak Ibu memperoleh atau belajar apa ya. Ini bisa dalam bentuk rekaman suara atau Bapak Ibu pakai MP3 atau Bapak Ibu merecord video aja atau merekam suaranya Bapak Ibu monggo silakan. Itu nanti yang bisa diakses ya. Yang dituliskan adalah yang hasil rekamannya ya. Jadi Bapak Ibu bercerita atau ini kira-kira kesulitan nggak? Bapak Ibu perlu di backup dengan diarinya atau Word-nya atau nggak usah? Ini cukup rekaman suara aja bisa Bapak Ibu membuat ya. Bisa akses Ya, ya. Bu. Nggak Bisa, usah Bu. banyak-banyak ya. Kira-kira materinya ya 1 paragraf, 2 paragraf gitu-gitu aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah sampai 1/4 jam atau 15 apa eh, berapa halaman begitu nggak usah ya, 2 halaman atau 15 menit lebih begitu nggak usah ya. Artinya secukupnya saja bercerita tentang asinkronus ini Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, bentar. Ini sebenarnya adalah Bapak Ibu di BLG kalau Bapak Ibu mau melihat atau pengen lebih jelas lagi dibaca-baca di PLC juga ada. Kemudian yang kedua, kalau tadi asinkronus, sekarang sinkronus ya Bapak Ibu, pembelajaran sinkronus ini sama juga Bapak Ibu memakai record ya Bapak Ibu bisa disampaikan kira-kira 5 sampai 10 menit aja atau nggak usah 10 menit, 5 menit gitu ya Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran agenda. Terus nanti yang berikutnya adalah yang kelima sudah keenam individu. Ya, oke. Ini yang keenam. Ini yang ketujuh. Masih keenam yang kelompok. Ya, oke. BM berakhlak. Nanti Bapak Ibu bikin BM-nya. BM berakhlak. Oke, sudah kelihatan ya. Ada kelima, keenam, individu dan kelompok ya. Salah satunya ini adalah BM berakhlak. Bapak Ibu membuat benchmarking ya terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Tolong diambil yang di instansi Bapak Ibu sendiri ya. Oke, jadi di instansi kalau kemarin-kemarin contohnya ada yang umum. Kita usahakan mengambil di instansi kita sendiri biar tahu, biar cinta ya. Tapi kalau memang susah atau memang belum tahu atau tidak ada, ya kira-kira PM berakhlaknya boleh mengambil contoh yang lain. Tapi kalau bisa mengambil apa namanya instansi Bapak Ibu masing-masing. Paham ya ini ya Bapak Ibu? Mengambil nilai atau jargon atau inspirasi berakhlaknya di tempat masing-masing. Terus ada, nah kemungkinan biasanya nanti yang kita
apa namanya kita cocokkan itu adalah yang perintah tugas yang ketiga. Ya, perintah tugas yang ketiga itu umumnya kita lihat atau kita cocokkan atau kita apa namanya pakai karena landasan untuk tugas yang berikutnya. Kita ambil contoh ini, ya. Bentar. Tugas ketiga yang individu itu berupa matrik. Ya, sebentar. Hmm. Ini yang infografis, ya. Ini tugas kelompok yang ketiga, ya. Tugas kelompok yang ketiga, nanti jenengan harus bikin infografis, mengambil jargon atau mengambil tema apa, silakan terkait dengan pembacaan, bacaannya maupun informasi yang ada. Itu kelompok yang ketiga. Ntar nanti lebih pastinya Bapak Ibu bisa lihat di BLC atau bisa lihat di apa namanya perintah tugas BLC di infografis dan di ini. Matriknya. Jadi kuncinya atau puncaknya ada di infografis dan matrik. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nanti kita akan membaca atau kita akan melihat hasil pekerjaan jenengan, terutama yang perintah tugas agenda 2 pada hari ke-3 atau ke-7, ya. Oke, kalau kenapa kok atau kalau semuanya dari awal, maka jenengan ada di hari ke-7. Ya, agenda ketiga ini, agenda 2 ini ada di hari ke-7. Tapi kalau di agenda 1 dihitung sendiri, agenda 2 dihitung sendiri, agenda 3 dihitung sendiri, maka jenengan ada di hari ke-5. Oke, itu nanti yang harus dilakukan. Saya kira tugas kelompok maupun individu harus disiapkan. Besok kita pertemuan yang akan datang atau setelah ini nanti kalau sudah ready, jenengan akan mulai melihat dari masing-masing tugas itu satu persatu baik individu maupun kelompok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sambil dibuka BLC-nya nggih, biar jelas nanti perintah tugasnya seperti apa. Yang jelas untuk agenda 2 ini ada 3 tugas individu dan 3 tugas kelompok. Yang awal-awal tugasnya hanya berupa learning journal, ya. Learning journal itu rangkuman. Kira-kira sudah belajar apa, baik sinkronus maupun asinkronus. Kemudian yang puncaknya terakhir tugas kita, yang terakhir itu infografis dan matrik. Karena nanti akan matriknya terutama akan menjadi bekal kita untuk melaksanakan rancangan aktualisasi nanti dipakai terus. Semoga tidak berubah ya, walaupun berubah masih boleh. Ya, tapi tetap Bapak Ibu punya embrio atau punya landasan pengennya atau mengambilnya passionnya ini gitu ya. Jadi dimatangkan kalau bisa. Oke, baik. Itu saja untuk tugasnya hari ini dan untuk kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Saya lihat jadwal dulu. Sudah Ada, jam. Bu. Y. Ini kan berarti dari keempat tugas individu sama ketiga tugas kelompok Tiga boleh tugas individu dan 3 tugas kelompok. kalau di BLC ada 4 Bu individunya. Oh B. ya, nanti saya coba cek ya. B. Oke.
Berarti ini boleh dikerjakan dalam 1 hari untuk semuanya itu, Bu. Bisa, ya. Makanya jenengan punya waktu yang longgar. Kalau itu mau dikerjakan semuanya bareng-bareng, artinya diselesaikan, nanti tinggal nyocok-nyocokan aja boleh, ya. Kalau jenengan mau spill sesuai waktunya juga boleh. Tapi nanti kita harus siap-siap ya, kapanpun untuk dicocokkan atau ditunjukkan nanti harus siap. Ibu terima kasih. Nggih. 3 Mas utamanya nanti belum saya cek lagi ya. Tiga tugas individu maupun kelompok. 3 tugas individu dan 3 tugas kelompok. Mungkin ada kelebihan gitu ya, reduplikasi. Oke. Cukup informasinya? Sudah bisa melihat rencana tugasnya semuanya? Sudah Ibu, Ya, seperti Bu. Sudah. Oke, baik ya. Selamat mengerjakan ya. Nanti manajemen waktunya untuk pengerjaan sekarang atau pengerjaan per item, monggo, silahkan. Begitu, teman-teman ya. Hari ini kita akhiri dengan menyelesaikan pembacaan modul ya. Bapak Ibu tadi kita sudah sampaikan triggernya atau apa awalnya untuk membaca modul dan untuk selanjutnya jenengan bisa mematangkan dengan melihat ke definisi dan contoh perilakunya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Pak Panitia. Monggo. Terima kasih Bu Deli. Jadi untuk pembelajaran kelompok 3-4 sudah selesai. Silahkan bisa untuk lab, kemudian untuk bisa melanjutkan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Lili. Ya, ini karena sebagian di kelompok 1 dan 2 sudah hadir. Silakan bisa langsung, ya mau break dulu 5-10 menit Bu Lili atau dilanjut? J.